Halo guys, ketemu lagi dengan kita. Rizka. Gimana? Ketemu Saya lagi. Rizka, saya Adrungu dulu. Halo guys, ketemu lagi ngomong dulu. Halo guys, ketemu lagi. Ketemu Aku lagi. ngomong halo. Kak. Halo guys. Ketemu lagi dengan aku dipecah. Yo, belum ngomong. Halo guys. Ketemu lagi dengan kita. Saya Andrew. Saya Rizka. Si konten Kado podcast. Kado, Eskado, PAPU. Nyanyi yo. Beyo. Lucu, Di pagi ini. Di pagi ini kita mau bahas apa? Temanya dari kamu. Kita mau bahas kebakaran Los Angeles, gak jelas. Masuk. Katanya terserah aku kan tentang iku, tentang hubungan lek kado podcast. Oh, tentang hubungan. Iya. Hubungan. Lek sing konten podcast lain baru engko ono maneh baru konsepnya temane bed. Temane gak tentang hubungan-hubungan. Nek kado podcast kan khusus hubungan-hubungan. Yo. Oke. Apa tema kita hari ini? Kemarin saya tak bahas, mari ngono di konten selanjutnya itu apa ya, Mas? Apa lah? Lupa aku. Apa ya kemarin? Lu kira aku kapal. Oh, mana ya? Apa ndang? Apa sing kepikiran di kepalamu sekarang apa? Kan ngono. Sik tau. Ada tadi. Gara-gara kamu iki lupa. Ya gak usah sing lagi kepikiran di kepalamu sekarang. Apa yang di pikiranmu sekarang opo? Kemarin kok gak usah kemarin. Iya, sik tau aku ki lupa Mas. Kemarin iku bahas apa iku tak tanyano kok iku kebahas. Ya wis kok kan iso diomong. Florno omongkan. Nanti kan iku iso diomongno iku wis kebahas iki belum ngono lho. Kamu setuju gak? Lek seandainya orang itu kayak menunda punya anak dulu. Oh, oke. Tuh guys, tema kita hari ini, setuju apa tidak kalau ada orang yang mau child free atau nunda anak atau kalau child free itu kayak gak mau punya anak sama menunda anak itu beda. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut guys, jangan lupa jangan lupa di like, di komen, di share video ini kalau kalian terhibur, terus juga di subscribe channelnya USA 666 karena banyak konten sing lucu, terus iso mengisi kekosongan kalian. Apa mengisi kosongan? Dek jomblo marino galau. Mengisi kekosongan kalian kok kesurupan. Mengisi waktu luang kalian. Hari kalian, menghibur kalian, di waktu senggang kalian kan ngono. Omongan ngono. Dibaleni karena apa? Karena konten kita seru, terus buat ngisi waktu kok luang kalian. Yo. Gitu guys. Nah, karena subscribe itu gratis guys. Kalian bayar Netflix itu bayar, kalian butuh hiburan di Netflix, video.com, RCTI Plus itu bayar. Di sini nggak perlu bayar guys. Di channelnya Ausa 666 kalian tinggal subscribe gratis, tiap hari video kita tayang untuk menghibur kalian dan menemani waktu luang kalian kan ngono. Ngomong ngono panjang lebar ya angel ngono. Pasti gak gitu. Oke guys. Langsung aja kita mulai pembahasan kita hari ini, yaitu tadi diulangi lagi pertanyaannya. Setuju gak lek ada orang lek sing kayak menunda apa namanya? Setelah menikah. Menunda momongan. Lek dari kamu dulu, kamu setuju apa enggak? Setuju apa enggak, Tok? Sebelum masuk ke alasan nih. Setuju. Iya. Lek sama-sama ya wis kamu bukan masalah wis. Masih aku kok jawab setuju, kamu setuju tapi alasannya. Tapi nanti dijelasno setuju gak setuju kan. Masing-masing. Kan ini pendapat kita. Iya. Aku setuju kamu. Ya awalnya kan misalnya aku kan pengen jawab setuju, aku pengen jawab setuju juga, tapi lah misalnya kamu setuju aku setuju kan nggak ada perbedaan nih. Tapi mau berbeda pun ya nggak
nggak perlu dibuat-buat kan ya. Iya. Wis pokoknya jujur apa ono pendapatnya Iya. kita kan. Kamu setuju? Heeh, kamu. Aku setuju wis. Terus Ala alasannya? siapa sih iki alasannya? Kamu lah. Oke. Alasanku kenapa kok setuju menunda anak. Untuk kematangan khususnya perekonomian. Karena kita itu punya anak itu bernyawa, makhluk yang bernyawa, yang nggak bisa dengan gampangnya kalau misalnya kita punya kucing ya, kita udah nggak kuat makani dia, kita udah nggak kuat buang. ngurus, tinggal dibuang atau diadopsikan ke orang lain. Kalau anak itu kan, Setidaknya kalau gak mau adopsi wis buang aja, sok cari makan sendiri. lek kucing itu masalahnya kan kucing, lek anak itu kan masalahnya sama-sama bernyawa, cuma itu kan darah daging kita. Jadi kalau kita nggak kuat ngopeni dia kan nggak mungkin segampang itu untuk diadopsikan ke orang atau dibuang atau gimana. Nah makanya itu yang paling penting pertama kali harus persiapan perekonomian untuk masa depan anak itu. Gak cuma setahun 2 tahun, iya kan? Adim ngomong kucing yang dibuang langsung tangi. Terus apa mau potong? Ya Kematangan ekonomi. kematangan ekonomi sampai di sini. Sampai ini mau potong ya karo lah kamu kucing orang ngomong mau potongi ke distrek apa terus iku lho kan terus kematangan nabrak. ekonomi kematangan dari sampai kematangan ekonomi Yo harus apa kematangan ekonomi itu persiapan kematangan ekonomi itu bukan cuma buat setahun 2 tahun buat selamanya nggak cuma sampai setahun nanti biar bisa setelah punya anak setahun itu bisa beli buat susu ini dok enggak cukup itu dok enggak cukup buat makan bubur bayi atau apa enggak itu untuk sampai nanti gimana biaya sekolahnya biaya sekolah dari SD SMP SMA kuliah sarjana persiapan kerjanya itu dipikirkan matang belum biaya ekstrakurikulernya atau tiap sekolah kan punya biaya tambahan buku alat tulis biaya gedung atau segala macamnya itu harus dipersiapkan dulu cek gak gampang no saya ini nuruti omongannya orang ya kayak opo lek dari aku loh lek dari aku ya menurutku ya nuruti omongan orang itu kayak opo kan biasanya lek orang nikah kan ya dari pihak keluarga pihak tetangga pihak keluarga itu ada yang eksternal maupun internal ya eksternal internal rata-rata eksternal dari pihak keluarga yang tidak satu rumah atau keluarga jauh atau tetangga atau teman atau apa kan biasanya kapan dia anak ujung-ujungnya lah dia anak lah kita ada apa-apanya misalnya anak kita lagi sakit tiba-tiba mendadak sakit kita butuh uang kita pinjam ke teman atau ke orang terdekat juga belum tentu segampang itu meminjam uang untuk berobat walaupun alasannya masuk akal nggak semua orang punya apa namanya itu simpati atau rasa kasihan yang tulus gitu yang bener-bener bantu nggak semua orang masalahnya nggak semua orang tapi tetap ada tetap ada tapi nggak semua orang ya intinya daripada kita ngandalkan orang lain ya mending kita yang siap-siap dulu kan intinya kayak ngono. Lah menurutmu ya apa? Iku menurutku tadi kayak gitu. Ya setuju aja sih soalnya ya sama hampir sama itunya apanya penjelasannya kayak disiapkan dulu ekonominya terus ya beana sudut pandang lain terus ya padahal terus habis itu kan kayak mungkin asbaknya dulu juga kan kamu tadi kesini gambar asbak bu asbak itu soalnya itu tunjuknya asbak gitu loh apa yang buangan loh yo terus habis itu kayak mungkin lah aku ya di sudut pandangku mungkin kayak kita di waktu kecil ada keinginan sih nggak dituruti kamu mungkin ada yo terus kita akan mungkin ada kayak apa ya kayak gatel kayak nganu kayak nanti anakku besok kayak semua sing diingini harus dituruti tapi dalam pengawasan kita kayak gak semuanya dituruti tapi harus kayak usaha dulu gitu loh
Gimana sih, Mas? Konteks iki apa makanya dipikir sih. Yo aku ki lho makane lho nek nggih konten iki dipikir sik. Aku iki. Ya ngomong Ya. itu ditoto lah alon-alon Ya, gak berita-berita setuju terus. ae, setuju. Nah, ya dalam sudut pandang lah aku dari sudut pandang Ekonomi. ekonominya, lah kamu dari sudut pandang lainnya Nah, apa? ini sudut pandang emosional. Emosionalnya apa iki Kan, maksudnya? kan biasanya kan kalau kalau kita kok sama-sama emosi ngono lho, kan kita biasanya saling diem-dieman terus mari ngono kan biasanya nek kita Oh emosi iya. ngono iki kayak kayak Iya kita masuk akal. nadae tinggi gitu kan. Maksudnya kematangan Kematangan orang tua, iya. kematangan Kayak kematangan emosional habis itu emosional dari orang tua itu harus terus habis dimatangkan. itu kayak Yo guys. kayak lek biasanya kan namanya orang lek lagi marah kayak lagi emosi no kan kayak gak terkontrol kan biasa Ya, kita kan biasa kayak meso-meso mari ngono ngomong sing kasar ngono iku kan. Ya ini kan maksudmu gini, coba tak omongannya kan kita kalau nikah itu kan berawal dari orang yang sendiri, masing-masing sendiri, hidup sendiri masing-masing, habis itu punya berdua kebiasaannya masing-masing, punya tata cara hidupnya masing-masing, kemudian bersatu dalam suatu pernikahan. Terus harus ada yang mengalah, ada yang menang, ada kalanya gantian, ada yang bagian yang tadinya mengalah jadi menang, yang tadinya menang jadi ngalah gitu kan. Ojo dipotong sih cah. Lah aku mang mbok suruh menang aku menang. Gak ngono. Lah kamu kata-kata deh. Iya wis ndang terus no kok salah iki durasi. Opo wis opo. Ayo. Tekan di mang. Tekan emosi. Iya, kita kan nikah 2 orang. Ya wis, kamu sing nutup ngomong apa aku iki? Kamu ae. Yo. Intinya dari pernikahan itu kan 2 orang yang berbeda ketika udah masuk rumah tangga itu ada yang namanya ego itu ego A, ego B bercampur jadi satu akhirnya gimana caranya nyari jalan tengah biar ketemu agak ego C gitulah. Jangan kesusu punya anak kalau kalian berumah tangga dalam menjaga ego masing-masing. Kalau misalnya udah mungkin ada beberapa orang yang bisa lebih adaptasi untuk menjaga mengatur egonya masing-masing itu ada yang lebih tinggi, lebih kuat hebat itu ada yang mungkin butuh 1, 2, 3, 4 tahun itu. Ya itu tadi nggak usah keburu-buru, matangkan dulu sisi emosional kalian masing-masing pasangan itu, kedua pasangan itu tenangan egonya masing-masing, kasih apa istilahku rasa ya wis lah ngene iki ono misale ono sing gak cocok ketika di hubungan rumah tangga, oh ya wis lah cari jalan tengahnya ketenangan nih wis mulai tenang silakan punya anak. Karena apa ya tadi kalau misalnya kalian belum tenang tiba-tiba ada masalah sedikit capek sedikit entah pulang kerja atau di jalan atau apa terus anak kalian itu melek terus kalian tengkar itu kan juga nggak bagus untuk mental anaknya itu kesiapan mental anaknya itu nggak bagus. Tapi kalau kalian udah siap mentali terus ketika kalian itu lagi capek di jalan atau apa pengen emosi tapi udah terbiasa untuk menahan itu tadi ya semuanya bisa diomongkan dengan tenang ketika ada anak. Jadi ketika mau emosi malah diobrolkan dengan tenang, komunikasi yang tadinya pengen emosi naikkan nada tinggi malah bisa diomongkan secara dewasa terbuka, malah bisa membantu itu kan pendidikan anak, pendidikan musyawarah keluarga untuk mencapai mufakat kedamaian atau segala macam, mendidik dari kecil kan kayak gitu intinya. Nah, ada lagi yang mau ditambahin? Ya sih tapi ada orang mungkin ada orang yang ya sama sih kayak kamu tadi sehingga dia itu bisa ngontrol emosinya. Mungkin dia siap gak siap tapi punya anak gimana? Kayak seandainya ya orang yang belum siap tapi dia dikasih anak. Ya. Terus nanti orang itu gimana ngontrol emosi? Ya harus dipaksakan. Tapi bisa ada ya? Ada kan? Ada yang bisa, ada yang enggak. Namanya manusia itu kan iya, macam-macam. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi
Tapi bahayanya itu kalau yang nggak bisa nanti terbawa Paling potensi paling jelek adalah perceraian, perceraian terus rumah tangga kacau, ujung-ujungnya anak jadi broken home, atau walaupun nggak jadi sampai perceraian, anaknya kena mental. tetap itu tetap broken home karena rumah tangga akhirnya ujung-ujungnya tengkar terus tiap hari, tengkar terus tiap hari. Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau memang udah tiba-tiba ternyata udah akhirnya udah dikasih anak duluan, dikasih momongan duluan padahal mentalnya belum siap. Yo mau nggak mau harus setiap keluarga itu harus punya solusi masing-masing. Solusinya itu gimana ya? Kalian obrolkan masing-masing. Perbanyak komunikasi sekecil apapun, seremeh apapun, usahakan komunikasi. Nanti kalau dari komunikasi yang receh, udah terbiasa komunikasi receh, akhirnya naik level jadi komunikasi yang lebih intens. Dari komunikasi yang lebih intens naik level lagi jadi komunikasi yang lebih membangun masa depan segala macam. Dasarnya komunikasi itu dok. Untuk mencari solusi gimana ya harus ada komunikasi. Dipaksakan, jangan udah mentalnya belum siap, anak udah ada mental belum siap, malah komunikasi makin lenggang. Yang laki kalau ada masalah lari, yang cewek kalau ada masalah lari juga, ya nggak ketemu. Ujung-ujung yang jadi korban ya anak di rumah, jadi kepontal-pontal iki ya apa aku ikut ibuku atau ikut ayahku, yo akhirnya malah ikut orang lain, ikut mbah atau ikut tante atau ikut bude yang pada dasarnya setiap keluarga itu punya peraturan yang berbeda-beda. Jadi anak jadi kacau dari kecil itu. Ketika ikut aturan orang tua yang asli, aturannya A, ketika aturan A itu tidak diterapkan dengan baik dan benar karena ada kekacauan di rumah tangga yang asli, akhirnya ikut ke bude, di mana bude itu ternyata punya aturan B, penerapan B. Misalnya di rumah itu boleh rokokan, di bude ternyata nggak boleh rokokan. Akhirnya karena dia awalnya sudah terbiasa melihat orang merokok, suatu saat ketika besar akan pengen merokok, tiba-tiba di rumah bude nggak boleh, ada aturan nggak boleh merokok, akhirnya dia akan merokok menyingit-nyingit. Banyak akhirnya persoalan di masa depan nanti. Yo yang lebih dewasa, intinya yang lebih dewasa siapa, anak atau orang tua? Ya orang tua. Yang harus bisa lebih berpikir siapa, yang bisa mencari lebih dianggap bisa mencari solusi siapa? Ya orang tua. Jangan memaksa anak untuk mencari solusi di usia yang sekecil itu. Iya. Intinya lah aku sih intinya jangan punya anak karena omongan orang. Ya, karena faktor eksternal. Dahulukan punya anak karena faktor internal. Yang tak maksud faktor internal, kesiapan kalian, kesiapan si suami dan si istri, si pasangan itu. Jangan hanya karena pengen nuruti omongannya iki, kayak misalnya ben gak ditakok-takoki ambek tangga, ben gak ditakok-takoki ambek dulur, kok gandang duwe anak, kok gandang duwe momongan. Gak usah ngikutiku. Intinya gak usah ngikutiku. Kalau ada yang tanya kapan punya anak, jawab aja kapan-kapan, atau nanti kalau udah siap. Nanti disuruh ada yang beberapa orang yang berusaha peduli, nyoba pakai jamu ini A dan B, ke dokter A dan B, atau minum obat A dan B, jamu atau apapun itu. Japi ya. Oh iya, makasih. Nyenengno sing kayak saran guys. Iya, seenggaknya mereka udah ada rasa kepedulian buat pasangan itu ya kan. Buat pasangan itu ada effort untuk memberikan bantuan solusi gitu. Ya wis sapi ya. Diiyain aja. Tapi ada loh sing sebagian masalah belum selesai. Masalah kalian nanti mau melakukan minum obat A, B, C, minum jamu A, B, C ke dokter A, B, C itu terserah kalian mau lakukan apa enggak, sakar kalian bebas. Pokok iyo, ngono to. Iyo. Apa susahnya sih jawab iyo? Iya. Terus apa lagi? Terus ada sih sebagian orang itu kayak sing sensitif ditekoki ngono iku. Lah apa sih sensitif iku lho, lapo? Tapi yo tergantung iku sih, tergantung orangnya. Kalau orang ditanyain kayak gitu aja udah sensitif dan emosian, berarti kamu belum siap mental untuk nikah. Belum siap mental untuk punya anak. Sebelum punya anak, kalian kan punya kesiapan mental untuk menikah. Orang yang menikah itu kan orang yang dianggap sudah dewasa, orang yang sudah dianggap sudah bisa memahami
karakter eksternal, bukan karakter diri. Kalian kan hidup sendiri awalnya. Habis itu nikah kan kalian hidup bersama sama orang lain yang sudah pasti beda kebiasaan, beda peraturan, beda Kok beda karakter semua atau ini? segala macamnya. Kalau kalian nggak bisa memahami karakter orang lain, nggak bisa berusaha menyatu membaur dengan pihak-pihak eksternal faktor dari bukan diri kalian itu tadi ya jangan nikah gitu loh. Intinya kalau kalian nggak bisa dengarkan apa namanya omongan orang lain, nggak bisa mencari solusi, terus dikit-dikit sensi jangan nikah. Kalau udah jangan nikah ya jangan punya anak. Nikah aja nggak belum pantas apalagi punya anak gitu kan. Itu simpel itu. Itu kembali lagi ya. Ini dari pendapat kita berdua. Dari pendapat kita berdua. Kalau kalian punya pendapat lain ya silahkan, nggak masalah juga. Kalau kalian punya pendapat lain isi aja di kolom komentar guys. Jangan takut untuk berpendapat. Pendapat itu bukan tentang benar atau salah, tapi pendapat itu tentang keberanian mengungkapkan sesuatu. Keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian. Ini bukan tentang benar atau salah itu, Dok. Intinya kayak gitu. Negara demokrasi, Bro. Ya kan? Kita bebas berpendapat. Anak sini kok. Ono isi ya ta? Ono isi ya aku mari mangan pentol, ono isi pentol. Ono ae guys, ini kan biasa ada bermacam-macam pertanyaan. Bisa mbok arahkan ke komedi, bisa jawaban semi-semi komedi gitu. Kapan dia anak? Yo, kapan-kapan aku ngono. Terus mari ngono. Kapan bisa kamu pakai penjelasan komedi atau penjelasan yang agak serius. Nanti kalau memang belum dikasih ya mungkin belum waktunya ada penjelasan kayak gitu. Ngono guys. Tergantung kalian apa yang jelaskan. Ngono guys, lah aku sendiri ya kapan punya anak ya kapan-kapan ngono. Kapan dia anak yo gaya iki sing ngekeki Gusti Allah guguk gawe donat iki gawe donat sekali adon dadi aku ya terus anak isi ya ono aku mari mangan pentol, mari mangan sego goreng. Ono isi iki gelem mangan. Wis ngono tok guys. Jawab apapun aja yang kalian ada di pikiran kalian. Tanpa rasa emosi, tanpa ada nada tinggi, jawab senyaman kalian. Yang penting jangan ada rasa emosi di dalamnya. Toh intinya loh, mereka tanya kayak gitu itu ada kemungkinan mayoritas orang di negara kita itu terbiasa dengan pembukaan kata-kata yang basa-basi. Basa-basinya ditinggikan tanpa memuat isi obrolannya. Yang penting basa-basinya sih. Kayak misalnya baru ketemu, cuacanya cerah ya, nang kono ya apa udan apa gak. Lah basa-basi yang seperti itu loh. Kadang ada orang yang sudah bosan dengan basa-basi, tanya cuaca ABC, akhirnya tanya momongan, nanya gimana rumah tangga atau segala macam. Ya jawab aja, namanya basa-basi kan hanya obrolan pembuka. Obrolan ringan, jangan terlalu diseriusi. Jawab aja secukupnya. Secukupnya, sesantai mungkin, senyaman mungkin, sesimpel itu kan guys. Bisa lagi. Pemana ada lagi nggak kamu? Nggak ada, aman. Aku tinggal larang orang aja gimana ini penonton? Tinggal larang orang penontonnya gimana? Iya kan jenenge namanya anak itu kan sing ngasih itu kan bukan kita buat bisa langsung jadi. Kan yang ngasih itu yang di atas. Ya. Terus mari ngono kan ya wes guys dikasihnya mungkin kita belum dikasih disuruh pacaran ya. Kan nanti kalau punya anak kan mungkin waktu berdua kayak gini itu lah jarang. Jarang mungkin ada tapi dikit. Mesti kan kebanyakan kok bertiga lek gak ngono kok yo engkel-engkelan ambek anake. Yo dinikmati ae. Ya. Oleh wes puas ngene iki baru dikasih begitu. Ya. Tahu kok. Lo tahu gak? Apa lalu lah. Terus mari ngono. Apa ya? Terus habis itu takutnya kok lek seandainya ekonomi belum siap terus kok ada kebutuhan mendadak. Ya kan jelas. Iya, tadi kamu kan larinya ke mana? Ke pinjem. Terus habis itu harus ke pinjem. Terus ada lagi kok wedine ku lari ke judol. Begitu. Ada, Mas. Ada. Ya mungkin ada. Sekarang banyak ada yang kayak sesuatu yang instan. Atau apa-apa. Padahal iku malah semakin dalam menjerumuskan gak punya uang gak sih? Iya, betul. Ya intinya pokoknya kuatin dulu lah perekonomian, mental segala macam. Dasarnya itu dan lain-lain akan mengikuti. Seandainya mentalnya udah siap, ya mungkin ekonominya dimantengin lagi, guys. Iya. Ben besok lek dia anak itu enak. Yo, tinggal anaknya menikmati.
tinggal kita fokus di masalah Masalah parenting yang mendidiknya, membangun masa gitu. depan. Wis Ya. gak maksudnya pikirannya itu gak terbagi banyak gitu loh. Tahu gak maksudnya? Ya. Kayak pikirannya gak terbagi harus bingung mikir Sekolah, iki sekolah sing apik nang kene. pemasukannya gitu. Sekolah sing apik nang kene tapi bayare sakmene gak nutut kan, gak ono pikiran kayak ngono karena tinggal milih iki sekolah sing apik sing ndi ngene uang udah siap ngono lho. Oke. Anak Gitu. ini oke Ya, gitu. butuh les ini ya. Oke. Oh arek iki hobine nang kene, gawe masa depane dhek iku iso diarano nang arah kene. Ya wis lesno iki, arek seneng musik lesno musik, arek seneng olahraga lesno bal-balan, Itu basket. buat pendukung Apapun. keinginan anak. Ya. Itu wis dari kamu. Bukan. Ya aku udah sih. Udah guys. Ini Ini gitu. Gimana pendapat kalian? Silakan Ada tulis yang di kolom setuju, komentar. ada yang tidak setuju, langsung ditulis di Kolom komentar. bebas berpendapat, bebas ngasih saran, Ya. bebas komen apapun. Ya. Terus wis Udah, terima kasih yang sudah menonton. Kado podcast hari ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan insight-insight yang bagus, keren, mantap itu. Jangan lupa like, comment, share video ini kalau kalian terhibur. Jangan lupa subscribe juga channelnya Ausa 666 karena apa? Karena biar tidak ketinggalan konten-konten kita, guys. Konten kita ada banyak buat mengisi ke kosongan waktu kalian di hari-hari. Lah waktu luang kalian bisa buat menemani waktu-waktu luang kalian di hari-hari itu, ya kan? Yoi, Gitu. bro. Gratis, bro. Ya kan, guys? Gitu. Yoi, bro. Terima kasih. Akhir kata, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.